Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mukaromah dengan NIM 1120145 dari kelas HKID. Video ini bertujuan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Jinayah dengan menjelaskan 3 materi. Yang pertama tentang hudud, yang kedua tentang qisas atau diyat, dan yang ketiga tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang hudud. Adalah setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Bentuk sanksinya pidana mati atau hukuman salib, dera, potong tangan atau potong kaki, dan pengasingan atau pembuangan. Diasingkan dalam jangka waktu tertentu. Sanksi religius seperti memerdekakan budak atau puasa kafaroh. Bentuk sanksi tindak pidana hudud dikelompokkan menjadi 5 jenis pidana. Yang pertama, pidana atas jiwa yang berupa pidana bunuh dengan pedang, pidana mati dengan penyaliban, pidana mati dengan perajaman. Yang kedua yaitu pidana atas anggota badan yang berupa pidana potong tangan dan kaki, pidana cambuk atau dera, pidana pemukulan atau penamparan dengan tangan, pidana pemukulan dengan tongkat. Yang ketiga yaitu pidana atas harta kekayaan. Yang keempat, pidana atas kemerdekaan yang berupa pidana pembuangan dan pengusiran, pidana penahanan atau pidana penjara. Yang kelima, kewajiban puasa kafarat. Tindak pidana dalam kategori hudud. Yang pertama, zina. Dasar hukumnya Quran Surat An-Nur ayat 2, An-Nisa ayat 15, Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 30-31. Sanksi hukumnya jika lajang atau gairu muson, dijilid atau dicambuk 100 kali. Jika muson atau sudah menikah, rajam sampai meninggal. Yang kedua yaitu al-qadfu, tuduhan palsu berbuat zina. Dasar hukumnya An-Nur ayat 4, 13, 19, 23, 24. Sanksi hukumnya 80 kali dera. Yang ketiga yaitu murtad atau ridah. Murtad yaitu keluar dari agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang telah baligh dan berakal, diajak kembali kepada Islam hingga 3 kali disertai peringatan. Jika kembali maka akan diterima, jika menolak maka akan dibunuh. Sanksi hukumnya dibunuh. Dasar hukumnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 217, An-Nisa ayat 137. Yang keempat yaitu pencurian. Definisinya mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dasar hukumnya Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Sanksi hukumnya potong tangan dengan syarat 1. Nilai harta yang dicuri mencapai 1 nisab, yaitu kadar harta yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. 2. Barang curian dapat diperjualbelikan. 3. Barang atau uang yang dicuri bukan milik Baitul Mal. 4. Pencuri usianya sudah dewasa. 5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya, bukan atas paksaan orang lain. 6. Tidak dalam kondisi krisis ekonomi. 7. Pencuri mencuri bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok. 8. Korban pencurian bukan orang tua atau keluarga dekat. 9. Pencuri bukan pembantu korbannya jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan. 10. Ketentuan potong tangan yaitu sebelah kiri. Jika ia masih mencuri kedua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kanannya. Jika masih mencuri ketiga kalinya, maka yang dipotong tangan kanannya. Jika ia masih mencuri keempat kalinya, maka yang dipotong kaki kirinya. Jika ia masih mencuri kelima kalinya, maka ia harus dijatuhkan pidana mati. Yang kelima, peminum khamr. Dasar hukumnya Quran Surat An-Nisa ayat 43. Jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Minum khamr perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu memperoleh keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Dengan minum khamr, setan hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi mengingat Allah dan sholat. Berhentilah dari perbuatan minum khamr dan judi.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yaitu dosa besar. Sanksi hukumnya dera 40 kali sampai 80 kali. Yang keenam, pemberontakan atau al-baghyu, yaitu mereka yang memberontak terhadap negara dengan menampakkan perlawanannya melalui senjata dan mengumumkan perang terhadap daulah Islamiyah. Dasar hukumnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Yang ketujuh, perampokan. Dasar hukumnya Quran Surat Al-Maidah ayat 33 dan 34. Sanksi hukumnya dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang kedua, materi yang kedua yaitu tindak pidana kisos atau diat. Tindak pidana dalam kategori ini kurang serius dibanding yang pertama atau hudud, namun lebih berat daripada takzir. Sasaran dari tindak pidana ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Dalam hukum pidana modern dikenal dengan kejahatan terhadap manusia. Bentuk pembunuhan yang pertama, pembunuhan disengaja, yaitu seseorang membunuh orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya dapat membunuh orang lain, atau seseorang memperlakukan orang lain yang pada umumnya perlakuan itu dapat membunuh orang lain. Sanksi hukumnya yaitu dibunuh, wajib dijatuhkan kisos bagi pelakunya. Jika wali orang yang dibunuh tidak memaafkannya, apabila ada pengampunan, maka diatnya harus diserahkan kepada walinya, kecuali jika mereka ingin bersedekah tidak menuntut diat. Diatnya yaitu 100 ekor unta, terdiri 30 unta dewasa, 30 unta muda, 40 unta yang sedang bunting. Hadis riwayat Tirmizi. Dasar hukumnya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 33 dan Al-Baqarah ayat 179. Kisos terhadap muslim karena membunuh orang kafir dibedakan antara kafir harbi, zimmi, dan musta'min. Kafir harbi adalah kafir yang tidak diberi jaminan keamanan maupun hak-hak umum dari negara Islam, dan juga tidak ada jaminan khusus bagi orang kafir tersebut. Selanjutnya kafir zimmi, yaitu memperoleh perlakuan sama seperti seorang muslim dalam hal penjagaan terhadap darah, harta, dan kehormatannya. Selanjutnya kafir musta'min, artinya kafir yang memiliki perjanjian. Quran Surat At-Taubah ayat 6. 2. Pembunuhan mirip disengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan akan tetapi menggunakan alat yang umumnya tidak bisa membunuh seseorang. Kadang-kadang maksudnya hanya menyiksa atau memberi pelajaran tapi melampaui batas. Ia sengaja memukulnya tapi tidak sengaja membunuhnya. Terdapat unsur sengaja dan tidak sengaja. Pelakunya tidak dibunuh dengan diatnya berat, yakni 100 ekor unta dan 40 ekor diantaranya sedang bunting. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad, dan hadis riwayat Dawud. 3. Pembunuhan tidak disengaja. Ada dua bentuk. Yang pertama, pelaku melakukan tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, namun menimpa orang tersebut yang akhirnya membunuhnya. Contoh, memundurkan mobil tapi ternyata menabrak orang lain hingga meninggal. Sanksinya diat 100 ekor unta dan kafarot dengan membebaskan budak. Jika tidak menjumpai budak maka puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia sangka kafir harbi, tetapi ternyata ia muslim namun menyembunyikan keislamannya. Sanksinya kafarot saja, tidak wajib membayar diat. Dasar hukumnya Quran Surat An-Nisa ayat 92. Yang keempat, pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan tanpa ia kehendaki, akan tetapi perbuatan itu telah menyebabkan terbunuhnya seseorang. Misal, seseorang tergelincir dari tempat tinggi yang mengenai orang lain dan menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Sanksinya membayar diat 100 ekor unta dan wajib membayar kafarot dengan membebaskan budak. Jika ia tidak membebaskan budak, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. 1. Pembuktian pembunuhan. 2. Pengakuan pembuktian dengan 2 orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang saksi perempuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282.
Bentuk pidana kisos atau diat yaitu pidana mati, kisos atas jiwa, pidana perlukaan fisik atau anggota badan lainnya, pidana denda atas jiwa, pidana denda atas perlukaan. Diat ada dua macam. Diat berat yakni 100 ekor unta, 40 ekor unta diantaranya bunting, diambil dari pembunuhan disengaja asal walinya memilih untuk meminta diat, juga diambil dari kasus pembunuhan mirip disengaja. Selanjutnya diat yang tidak berat yakni 100 ekor unta saja, diambil dari pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan. Unta di dalam diat merupakan dasar diat, ia tidak bisa dikonversikan. Diat uang diukur dengan emas sebanyak 1000 dinar dan perak sebanyak 12.000 dirham. Dinar syar'i setara dengan 4,25 kg emas. Dirham syar'i setara dengan 2.975 gram perak, setara dengan 35.700 gram perak. Pihak yang wajib membayar diat untuk kasus pembunuhan disengaja diambil dari harta pembunuh, bukan akilahnya. 2. Pembunuhan mirip disengaja, tidak disengaja, dan pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan, maka diatnya dibebankan atas akilah. Jadi akilah saja yang membayar diatnya. Akilah laki-laki adalah keluarga-keluarga dari pihak laki-laki, saudara-saudaranya, paman-pamannya, anak-anak pamannya, sampai kakek. Kemudian mulai dari sepupunya ke bawah. Diat janin yaitu membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan. Jika ia tidak mendapatkan budak, diatnya 10 ekor unta. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. 1. Makna dan konsep reformasi hukum Islam. Konsep reformasi dalam Islam identik dengan islah, yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak. Kata islah berasal dari kata aslaha yuslihu islah, yang berarti lawan daripada kata rusak atau fasad. Dalam Al-Quran, istilah ini sering dikaitkan dengan perbuatan yang merusak dan perbuatan yang buruk. Yang kedua, masalah-masalah hukum yang perlu direformasi atau diperbarui adalah hal-hal sebagai berikut. 1. Manhaj ilahi, baik tentang akidah, syariah, atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hablun minallah, dan hubungan antar sesama manusia. Kedua, pemikiran terus maju, iman dan Islam yang telah menjadi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh itu, dalam pembaharuan hendaklah menjauhi hal yang qat'i, karena objek yang diperbarui hal yang menyangkut dhoni saja. 3. Positifikasi syariah atau hukum Islam di Indonesia, yaitu perkawinan dan kewarisan. Di bidang hukum perkawinan dan kewarisan, bidang hukum yang sensitif, keterkaitannya agama dan adat masyarakat. Hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara berlaku dengan cara ditunjuk oleh undang-undang, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika sesuai dengan hukum agamanya. Bermakna perkawinan bagi umat Islam dianggap sah jika dengan hukum Islam. Selanjutnya, pengelolaan zakat dan wakaf. Undang-undang pengelolaan zakat sekaligus memberi makna bahwa zakat di Indonesia bukan sekedar pelaksanaan ubudiyah yang sifatnya hanya ritual keagamaan. Lebih dari itu, pelaksanaan zakat merupakan bagian dari produk hukum positif yang seharusnya dapat ditertibkan melalui perangkat negara. Selanjutnya, penyelenggaraan haji. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, penyelenggaraan ibadah haji dianggap baik karena sudah memisahkan fungsi pengawasan penyelenggaraan kepada komisi khusus dengan mencantumkan secara eksplisit pasal 12 sampai pasal 20 mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia atau KPHI.
Keempat, faktor peluang dan tantangan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Dalam positivisasi hukum Islam ada 3 faktor penting yang berpengaruh sebagai peluang dan tantangan, yaitu faktor politik, faktor filosofis, dan faktor sosiologis. Yang ketiganya saling berkaitan dalam membentuk sistem hukum dan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional. Membicarakan peluang dan tantangan positivasi hukum Islam di Indonesia berarti membicarakan 3 persoalan hubungan antara agama, hukum, dan politik dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki keterkaitan, berkelindan, saling melengkapi antara ketiganya. Persoalan penting yang terkait ketiganya adalah mempertimbangkan sisi tertentu yang menjadi faktor utama dalam tatanan hukum Indonesia, seperti politik, sosial, serta ragam pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Yang kelima, positivisasi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional. Perubahan politik memasuki era reformasi akan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Kebijakan hukum nasional juga politik hukum nasional harus berlandaskan pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 yang merupakan produk era reformasi. Dapat dipahami bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada hukum adat, agama, dan dari luar, khususnya dari dunia barat. Menurut GBHN 1999, untuk membuat sebuah undang-undang ada 3 bahan baku yang kita gunakan. Salah satunya adalah hukum Islam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.